Pemirsa, seputar info kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda bersama saya, Remida Situmorang, dengan NIM 253010301035 akan menyampaikan materi pada hari ini terkait dengan manajemen. Senin 20 Oktober 2025. Dalam berita kali ini kita akan membahas tentang 6 topik dalam pembelajaran manajemen. Yang pertama ada perkembangan teori manajemen, yang kedua ada pengaruh manajemen terhadap lingkungan, dan yang ketiga ada proses perencanaan dan penetapan tujuan organisasi. Yang keempat ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kelima ada struktur organisasi, koordinasi, dan rentang manajemen. Yang terakhir ada pengorganisasian distribusi wewenang dan manajemen sumber daya manusia. Baik, sebelum kita masuk ke topik tersebut, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu manajemen. Jadi, manajemen itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Adapun prinsip manajemen itu sendiri ada efisiensi, efektivitas, kepemimpinan, dan keterlibatan. Yang kedua ada jenis manajemen itu ada strategis, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Kemudian teori manajemen itu ada dua, yang pertama teori klasik dan teori non-klasik. Yang ketiga ada pendekatan, yaitu pendekatan hubungan manusia, pendekatan sistem manajemen, dan pendekatan kontingensi, dan satu lagi yaitu pendekatan manajemen modern. Kemudian yang keempat itu manajemen ini dikembangkan oleh dua ahli, yaitu Robert Owen, di mana dia lebih ke sistem manajemen, dan yang kedua ada Charles Robert, di mana fokus pada sistem manajemen. Kemudian yang kedua ada organisasi. Organisasi itu sendiri adalah suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai tujuan suatu tertentu. Kemudian tujuan organisasi itu yang pertama ada tingkat keuntungan atau possibility, yang kedua mengejar pertumbuhan atau growth, dan yang ketiga adalah bertahan hidup atau survive. Kemudian kita masuk ke topik dari 6 topik tersebut. Yang pertama dari kelompok 1 yaitu perkembangan teori manajemen. Pengertiannya yaitu keberhasilan suatu kegiatan itu sangat bergantung dengan cara manajemennya. Apabila hal itu dimanage dengan baik, maka pekerjaan itu lebih efektif dan efisien. Kemudian ada teorinya. Yang pertama ada teori klasik, di mana fokus pada efisiensi, pembagian kerja yang jelas dan terkontrol. Penerapan ini pada pekerjaan yang dipecah menjadi bagian kecil, kemudian karyawan mengikuti aturan dan prosedur. Di mana teori klasik ini dikembangkan pada pabrik baja di Amerika pada masa Taylor, di mana pekerja ini diarahkan mengikuti langkah kerja yang telah ditentukan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua ada teori non-klasik, di mana teori non-klasik ini menganggap teori klasik itu terlalu kaku, memperlakukan pekerja seperti mesin. Temuannya itu yaitu perhatian terhadap karyawan, suasana kerja, dan komunikasi dapat meningkatkan semangat serta produktivitas. Studi kasusnya ini yaitu eksperimen Watford dari pabrik plastik yang ada di Amerika. Umumnya mereka merasa lebih dihargai ketika dalam kondisi bekerja. Kemudian yang terakhir ada teori modern, di mana fokus utama ini organisasi yang saling berhubungan satu sama yang lainnya. Teori ini semua bagian organisasi harus bekerja sama untuk mendapatkan tujuan yang sama. Yaitu studi kasus pada perusahaan multinasional Toyota yang mengintegrasikan manusia, mesin, dan proses agar berjalan secara efisien serta fleksibel. Kemudian kelompok 2 membahas tentang pengaruh manajemen terhadap lingkungan. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu manajemen lingkungan. Jadi manajemen lingkungan itu adalah proses pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan manusia, organisasi, atau perusahaan. Alat yang digunakan dan metode yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan manajemen ini, yang pertama ada ISO 14001.
di mana alat ini adalah standar internasional yang sistem manajemen lingkungannya itu dirancang oleh perusahaan dan organisasi untuk manajemen lingkungan mereka. Yang kedua ada analisis siklus hidup atau LCR, di mana alat ini adalah suatu pendekatan sistematis untuk menilai beban lingkungan yang terkait dengan suatu produk, proses, dan sistem. Yang ketiga ada teknologi hijau. Alat ini adalah berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi yang minim dampak negatif terhadap lingkungan. Alat dan metode ini digunakan oleh suatu perusahaan, manusia, atau organisasi, tapi memiliki dampak. Yang pertama ada dampak positif, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Dan yang ketiga ada efisiensi biaya dan energi. Selain dari dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Yang kedua, ada kehilangan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, ada kerugian ekonomi. Kemudian dari penjelasan ini ada tokoh ahli teori. Yang pertama, Elton Mayo. Dia menghubungkan hubungan antara manusia. Melalui eksperimennya, Hawthorne menunjukkan bahwa perhatian dan perlakuan personal meningkatkan produktivitas. Adapun studi kasusnya itu yaitu yang pertama perusahaan atau Toyota Motor Corporation, di mana menerapkan ISO 1401 dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan ke dalam aspek operasional. Hasilnya adalah jejak karbon menurun, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penghematan biaya operasional. Baik, kita masuk kepada kelompok 3 yang membahas tentang proses perencanaan dan penetapan tujuan organisasi. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa itu perencanaan. Perencanaan itu adalah proses dalam manajemen yang melibatkan penentuan tujuan organisasi serta cara terbaik untuk mencapainya. Adapun tujuan perencanaan itu ada memberikan arah dan pedoman bagi organisasi, mengurangi ketidakpastian di masa depan, menghemat sumber daya alam, kemudian menjadi standar evaluasi pencapaiannya. Adapun tokoh ahli dan teorinya, yang pertama ada teori goal setting yang dikembangkan oleh Edwin Lucky, di mana menekankan tujuan yang spesifik dalam bekerja itu akan meningkatkan kinerja dan motivasi seseorang untuk mencapainya. Yang kedua ada teori stakeholder dikembangkan oleh Edward Freeman. Suatu organisasi itu memberikan nilai dan aktivitas kepada semua pihak, tidak hanya satu pihak saja. Kemudian yang ketiga ada institutional theory dikembangkan oleh John Mayer, di mana struktur organisasi itu sering dibentuk bukan karena efisiensi tapi untuk terlihat sah atau legitimitas. Kemudian adapun jenis-jenis perencanaan itu ada jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian yang kedua ada strategis, ini adalah visi dan misi besar suatu organisasi. Kemudian yang ketiga ada taktis, ini adalah strategi unit yang dimiliki oleh per divisi. Kemudian yang terakhir ada operasional atau aktivitas harian. Kemudian kita masuk ke faktor-faktornya, yaitu yang pertama ada faktor internal yaitu sumber daya, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga ada kemampuan manajemen. Kemudian yang kedua ada faktor eksternalnya yaitu dari ekonomi, politik, dan hukum. Yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada sosial dan budaya. Kemudian yang terakhir ada persaingan. Kemudian kita masuk ke proses perencanaan nih. Proses perencanaan itu ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu manajemen perlu menganalisis kondisi dan situasi yang sedang dihadapi. Kemudian lanjut ke tahap yang kedua, merumuskan berbagai alternatif strategi atau tindakan yang mungkin dijalankan untuk menghadapi beberapa kondisi. Kemudian tahap terakhir yaitu menetapkan cara atau mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut sehingga proses atau rencana tersebut dapat berjalan dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian penetapan tujuan organisasi. Nah, itu penetapan tujuan organisasi itu adalah proses menentukan arah dan sasaran yang jadi domain seluruh aktivitas organisasi.
Nah, dengan tujuan yang jelas, itu berfungsi sebagai dasar perencanaan, mengambil keputusan, serta ukur kerja, sehingga setiap anggota itu memiliki panduan yang sama atau pekerjaan yang sama. Kemudian, studi kasus ini dapat kita lihat pada salah satunya yaitu perusahaan Gojek. Gojek ini adalah salah satu perusahaan yang sudah sangat familiar di beberapa orang dan termasuk salah satu di Indonesia. Mereka itu menetapkan suatu perencanaan. Yang pertama dengan menetapkan tujuan. Nah, Gojek ini menjadi salah satu super app di Asia Tenggara, super cepat. Yang kedua, mereka menganalisis lingkungan. Dengan tren smartphone sekarang atau penggunaan smartphone, mereka mempergunakan smartphone ini dengan kebutuhan sesuai yang dibutuhkan oleh orang. Kemudian yang ketiga, alternatif strategi. Gojek ini fokus pada transportasi dan beberapa alternatif lain. Kemudian dikembangkan menjadi layanan yang sangat dibutuhkan oleh beberapa orang. Kemudian yang keempat ada pemilihan strategi. Mereka itu memperluas layanan dengan beberapa promosi. Yang kelima ada implementasi. Mereka itu kerjasama dengan UMKM dan juga dengan ekspansi ke negara lain. Yang terakhir ada monitoring dengan feedback pengguna, laporan transaksi. Kemudian mereka bergabung dengan mitra-mitra yang terpercaya. Oke. Kemudian kita masuk ke topik perencanaan dan pengambilan keputusan dari kelompok 4. Perencanaan itu adalah salah satu menentukan langkah untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pengambilan keputusan adalah memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, keputusan itu adalah kemampuan memprediksi, menghitung biaya, komunikasi, dan analisis kinerja. Adapun jenis-jenis keputusan ada dua, yang diprogram, yaitu rutin atau berdasarkan aturan. Kemudian yang tidak diprogram itu adalah situasi baru, unik, butuh analisis khusus. Proses pengambilan keputusan ada identifikasi masalah, tentukan dan urutkan kriteria, kembangkan alternatif, evaluasi dan nilai risiko, pilih alternatif terbaik, dan laksanakan keputusan. Kemudian gaya pengambilan keputusan yaitu mengarahkan inilah secara cepat dan rasional. Yang kedua analitis yaitu secara hati-hati berdasarkan data. Yang ketiga ada konseptual secara kreatif dan berpikir secara luas. Yang keempat atau yang terakhir adalah perilaku secara berorientasi pada hubungan sosial. Hambatan dalam pengambilan keputusan, yang pertama terlalu banyak berpikir, yang kedua tergesa-gesa mengambil keputusan, yang ketiga takut akibat keputusan, yang terakhir menunda tindakan. Kemudian jika keputusan gagal, maka ada alternatif yang perlu dilakukan. Yang pertama ada sadari kegagalan, yang kedua ada analisis penyebab dari kegagalan tersebut atau mundur secara sejenak. Kemudian ganti pelaksana atau ubah strategi dalam pengambilan keputusan. Kita dapat mengambil salah satu studi kasus yaitu PT KAI atau salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Mereka mengambil keputusan secara menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Jadi kesimpulannya yaitu pengambilan keputusan itu adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen yang menentukan keberhasilan organisasi. Proses yang baik itu akan menghasilkan suatu keputusan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan masing-masing suatu organisasi. Kemudian kita masuk kepada kelompok 5, yaitu membahas tentang struktur organisasi, koordinasi, dan rentang manajemen. Struktur organisasi itu adalah kerangka pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun teorinya, yang pertama ada teori klasik, ini bersifat kaku, menekankan efisiensi dan struktur mekanistik. Yang kedua ada teori human relation atau neoklasik, di mana menekankan hubungan manusia dan kebutuhan sosial karyawan.
Kemudian ada dimensi struktur organisasi. Yang pertama rentang kendali, sentralisasi, formalisasi, dan departementasi. Kemudian masuk ke unsur-unsur struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kegiatan, kemudian standarisasi, koordinasi, sentralisasi, dan desentralisasi, dan yang terakhir ada ukuran satuan kerja. Nah, kemudian masuk ke faktor yang menentukan perancangan struktur, yaitu strategi organisasi, teknologi yang digunakan, anggota organisasi, ukuran organisasi. Kemudian ada fungsi struktur organisasi itu ada kejelasan hubungan dan tanggung jawab. Yang kedua ada kejelasan kedudukan, dan yang ketiga ada pengawasan dan pengendalian yang efektif. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan antar bagian organisasi agar selaras dan efisien. Tanpa koordinasi itu kegiatan organisasi itu tidak dapat berjalan menjadi terarah atau mencapai tujuan. Tipe koordinasi ada dua. Yang pertama vertikal dari atasan ke bawahan, kemudian yang horizontal itu dari bagian yang setingkat. Kemudian ada sifat koordinasi itu bersifat dinamis, menekankan pandangan menyeluruh, kemudian memelihara pekerjaan secara keseluruhan. Syarat koordinasi itu ada sense of cooperation atau kerjasama, yang kedua ada relay atau persaingan sehat, yang ketiga ada team spirit, dan yang terakhir ada spirit de corps atau semangat korps. Kemudian ada pendekatan untuk koordinasi efektif, yaitu teknik manajemen dasar, meningkatkan koordinasi potensial, mengurangi kebutuhan koordinasi. Kemudian mekanisme koordinasi dasar itu ada hierarki manajerial, kemudian yang kedua ada rencana dan tujuan, dan terakhir aturan dan prosedur. Nah, kita masuk ke rentang manajemen. Rentang manajemen itu adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan oleh manajer secara efektif. Rentang manajemen itu ada dua jenis. Yang pertama ada lebar, yaitu efisien tanpa pengawasan, tapi pengawasan bisa menurun. Kemudian yang kedua ada sempit, yaitu pengawasan efektif tapi kurang efisien. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kesamaan fungsi, kemudian kedekatan geografis, tingkat pengawasan langsung, tingkat koordinasi, perencanaan yang dibutuhkan, dan bantuan organisasi bagi manajer. Kemudian kita masuk ke studi kasusnya. Itu yang pertama itu startup teknologi, di mana mereka itu menganalisis masalah koordinasi akibat struktur terlalu datar. Kemudian yang kedua ada rumah sakit sehat sejahtera. Ini struktur kompleks yang dengan banyak departemen. Yang ketiga ada manufaktur pakaian. Mereka menganalisis struktur fungsional untuk efisiensi produksi. Jadi kesimpulannya yaitu struktur organisasi, koordinasi, dan rentang manajemen ini saling berkaitan, di mana struktur organisasi menentukan pembagian kerja dan tanggung jawab, sedangkan koordinasi menyatukan kegiatan agar tujuan tercapai secara efisien, dan yang ketiga rentang manajemen yaitu menentukan efektivitas dan pengawasan. Demikian dari kelompok 5. Baik, kita masuk kepada kelompok 6 yang membahas tentang pengorganisasian distribusi, wewenang, dan manajemen sumber daya manusia. Adapun definisinya yaitu distribusi wewenang adalah pembagian kekuasaan dari pimpinan ke bawahan agar pekerjaan lebih cepat dan efisien. Adapun tujuan tersebut yaitu mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua, mengurangi beban pimpinan, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab bawahan, kemudian mengembangkan kemampuan sumber daya manusia. Konsep dasarnya itu yang pertama delegasi, yaitu pemberian tugas dan wewenang kepada bawahannya. Yang kedua, desentralisasi, ini pelimpahan lebih luas ke unit bawah. Yang ketiga, akuntabilitas, di mana tanggung jawab akhir tetap di dalam pimpinan atau tugas akhir ada di pimpinan. Yang keempat ada keselarasan, yaitu wewenang harus sesuai dengan tugas. Terakhir ada batasan, harus jelas batasan atau sampai sejauh mana bawahan itu bertugas atau berwenang. Yang ketiga, jenis distribusi wewenang itu. Yang pertama berdasarkan pemusatan, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi.
dekonsentrasi, tugas pembantuan. Yang kedua berdasarkan bidang, ada fungsional dan teritorial. Yang ketiga ada berdasarkan hubungan. Ada tetap dan sementara. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat yang pertama bagi pimpinan yaitu kerja lebih fokus dan efektif. Yang kedua bagi karyawan itu menambah keterampilan, motivasi, rasa bertanggung jawab dan menyiapkan calon pemimpin ke depan. Selain itu ada tantangan. Yang pertama, manajer itu enggan mendelegasikan atau memberikan pendapat kepada bawahannya. Yang kedua, bawahan belum siap. Yang ketiga, wewenang itu tidak jelas atau tidak terkoordinir dengan baik. Yang keempat, kurangnya sistem pendukung yang eksternal maupun internal. Yang keenam ada integrasi dengan manajemen sumber daya manusia. Ini dilakukan melalui rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, penghargaan, dan perencanaan karir agar pendelegasian ini berjalan efektif dan efisien. Adapun studi kasusnya itu dapat kita lihat pada PT Sejahtera Abadi. Ini mengalami masalah karena keputusan terpusat pada manajer. Akibatnya karyawan tidak berkembang dan produktivitas relatif menurun. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan dari distribusi wewenang ini bahwa distribusi wewenang itu sangat penting untuk efisiensi kerja, pengembangan karyawan, dan kepercayaan antara pimpinan dan bawahan. Dengan pelatihan dan sistem yang baik, pendelegasian dapat berjalan efektif dan mendukung sehingga keberhasilan dapat dituju oleh organisasi. Demikian dari kelompok 6. Baik pemirsa, demikian pembahasan dari materi yang sudah saya sampaikan sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen itu sangat penting karena menjadi kunci organisasi dapat berjalan teratur, efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam atau manusia, terarah mencapai tujuan, dan yang terakhir meningkatkan kinerja dan kerjasama antara anggota. Demikian pemirsa, sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Bye-bye.